Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Lorenza Tanjung dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas topik mengenai penerapan akad salam dalam bisnis jual beli online di Lazada. Apa sih transaksi jual beli itu? Transaksi merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang saling bertatap muka atau secara online untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi atas dasar sama-sama suka sesuai dengan ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Berbisnis ini pun sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang, asal yang dilakukan dengan benar dan sesuai ajaran Islam. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli dilakukan yang pada umumnya dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, kini bisa dengan bantuan teknologi, dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan. Konsep jual beli dengan internet berbentuk aplikasi atau website memudahkan masyarakat dalam segala hal. Salah satunya aplikasi jual beli online yang kita kenal dengan nama Lazada. Lazada merupakan destinasi belanja dan berjualan online nomor 1 di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jual beli online menggunakan akad salam. Jual beli online merupakan persetujuan antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar yang dijual melalui sosial media. Akad jual beli online secara bahasa transaksi secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal, yaitu salam atau disebut juga as-salam, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah terjadi dalam transaksi online. Terdapat rukun dan syarat salam. Rukun dalam akad terdapat 3, yaitu bai penjual, mutari pembeli, sihat atau pernyataan pelaku akad, ma'qud alaih benda atau barang. Sedangkan rukun dalam jual beli memiliki 5 rukun, yaitu pembeli atau muslam, penjual atau muslam ilaih, ucapan atau sigat, modal atau harga, ra'as al-mal al-salam, barang atau muslam fi'ih. Dan syarat salam terdapat 3. Ada pihak yang berakad, ridho dua belah pihak, dan tidak ingkar janji, cakap hukum. Terdapat 2 syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan sigat akad. Sedangkan syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal 2 saksi pada akad nikah, syarat sihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariat agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Pengakuan akuntansi menurut PSAK 103. DSN menetapkan aturan tentang jual beli salam yang tercantum pada Fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI 4 tahun 2000. Pengungkapan dan penyajian transaksi salam sebelumnya diatur dalam PSAK 59, diganti dengan PSAK 103 tentang akuntansi salam. Dengan penyajiannya, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dengan pengungkapannya, piutang salam kepada supplier dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Jenis dan kuantitas barang pesanan pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Selanjutnya ada transaksi jual beli online. Pada e-commerce adalah tempat pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan umum lainnya yang masyarakat dapat melihatnya melalui internet.
E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan data otomatis. Lazada merupakan jenis e-commerce B2C, business to consumer, yang menyetok barang jualannya terlebih dahulu. Sehingga untuk rukun yang pertama, Lazada sudah sesuai dengan rukun salam, sehingga tidak ada masalah. Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Akan tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus penuhi pembeli. Dalam transaksi salam secara online yang diterapkan di Lazada bahwa seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, model, kualitas, juga dengan mengklik tombol pilih dan membelinya, sehingga dapat dipastikan pembeli dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Pembayaran dengan mentransfer ke rekening bank, mengidentifikasi bahwa pembeli mempunyai nomor rekening dan mempunyai izin untuk membeli. Tinjauan dari penulisan rukun yang kedua, akad salam secara online di Lazada tidak ada masalah, artinya memenuhi rukun salam. Praktik akad salam pada aplikasi Lazada. Pelaksanaan transaksi bisnis e-commerce secara sekilas hampir serupa dengan transaksi as-salam dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, untuk menganalisis dengan jelas apakah transaksi dalam e-commerce melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi salam, maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui objek transaksi. Hukum dari akad salam itu diperbolehkan dalam Islam apabila penjual serta pembeli memenuhi rukun dan syarat. Apabila ditinjau berdasarkan pandangan syariah, transaksi perdagangan online aplikasi Lazada dapat dikatakan sebagai transaksi jual-beli dengan menggunakan akad salam. Rukun dan kualifikasi harus terpenuhi supaya negosiasi perdagangan yang dilakukan sah dan halal. Dilihat dari rukun akad salam, perdagangan secara online di aplikasi Lazada ini telah sesuai dengan rukun tersebut. Jika dilihat dari syarat, ada beberapa syarat yang tidak sesuai atau tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu takaran, ukuran dari barang tersebut tidak jelas, kemudian sifat barang tersebut tidak diketahui macamnya, serta barang yang dipesan oleh pembeli ketika barang tersebut telah sampai tidak sesuai dengan apa yang ia pesan. Misalnya, salah satu kasus, pembeli ada yang memesan telekung namun yang datang baju daster. Lalu ia pun telah memesan baju gamis 2 model, namun keduanya salah karena yang satu salah warna dan satu salah model. Di sini penjual terlihat lalai, karena ia tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang dipesan pembeli. Kemudian penjual tidak bertanggung jawab dan enggan merespon keluhan dari pembeli tersebut, sehingga mau ataupun tidak mau pembeli harus menerima barang tersebut seadanya. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa transaksi di Lazada ini dapat dikatakan tidak sah karena ada beberapa kualifikasi yang tidak terpenuhi. Pembeli merasa ia sangat dirugikan karena menurut pembeli ia sudah memilih barang sesuai dengan yang ia inginkan. Deskripsi produknya pun sudah ia lihat walaupun terkadang tidak jelas karena terlalu singkat. Pengaruh bisnis online Lazada dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, hukum transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip maslahah, yaitu mengambil manfaatnya dan menolak kemudaratan dalam memenuhi tujuan syar'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Abbas. Nabi SAW berkata, datang ke Madinah di mana masyarakat melakukan transaksi as-salam, memesan kurma selama 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian Nabi bersabda, barang siapapun melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas. Kebijakan ekonomi syariah Indonesia mengenai e-commerce sudah diatur melalui lembaga khusus yaitu Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI muncul sebagai respon atas persoalan kekinian tentang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Dapat disimpulkan, e-commerce pada marketplace Lazada sesuai dengan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dengan proses yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Lazada dapat dikatakan tidak sah karena menurut hukum Islam bahwa dalam transaksi ada beberapa kualifikasi yang tidak terwujud, yaitu syarat sah,
masuknya jual beli dengan akad salam, yaitu rukun dan kualifikasinya harus terpenuhi. Dalam akad salam ini, syarat dan rukun merupakan aspek penting agar transaksi dapat dikatakan sah dan halal. Sedangkan pada kasus jual beli online di aplikasi ini syaratnya ada yang tidak terpenuhi, seperti contoh yang sudah dijelaskan di atas bahwa pembeli tidak bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang dan lain sebagainya. Menurut saran, penulis memberikan beberapa saran dalam memudahkan bertransaksi untuk konsumen agar selalu waspada terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. Sebisa mungkin memberikan penjelasan yang sesuai fakta, dan untuk marketplace, Lazada sebaiknya telah mengembangkan situs aplikasi supaya pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan. Dalam bertransaksi secara online menggunakan akad salam, carilah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, dan sistem pengiriman barang. Berhati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan iklan atau harga yang lebih murah dan harga dasar atau biasanya. Sekian dari apa yang saya jelaskan mengenai penerapan akad salam dalam bisnis jual beli online di Lazada. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.